Jamur dari alam kita cloning, akhirnya jadi kayak begini nih, diperbanyak gitu kan. Dari satu bilah jamur bisa jadi puluhan botol ini. Ini hasil yang kita buat nih. Ada F1, ada F2 gitu kan. Nah, sekarang kita ada di dapur Rizky untuk membuat sate jamur. Kasus ini Nah, sekarang kita ada di dapur Rizky untuk membuat sate jamur atau kuliner-kuliner ya yang biasa diadakan model sekarang ini. Nah, misalnya ini sekarang saya mau bikin sate jamur. Nah, ini bahannya jamur, jarum tiram ya. Nah, yang bisa dipakai adalah jamur tiram. Nah, ini bumbu-bumbunya. Nah, ini ketumbar sama kemiri. Terus daun jeruk sama jeruknya. Gula merah, kita pakai ini lengkuas. Nah, terus ada ini bawang merahnya, ada bawang putih. Ini bawang merahnya masukin ke bawang putih, lengkuasnya dipotong, masukin. Nah, ketumbar dulu 1 sendok. Sudah itu kita kasih garam. Tadi gula merahnya belakangan. Ini kasih air sedikit. Ya, lalu kita blender. Nah, sesudah tadi bumbu-bumbu udah di blender, kita goreng, kasih minyak dulu. Ya. Dimatangkan, diudek sampai warna coklat. Udah kasih air putih, nanti ini kasih gula merah yang tadi belum dikasihkan ya. Gula merah. Udah. Ini ada daun jeruk. Nah, ini jangan banyak-banyak, nanti kan warnanya rasanya pahit. Kasih 2 lembar aja. Kasih 2 lembar air jeruk. Nah, ini udah. Kita buatan sate jamur ya. Ya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Cara buatnya kita jamur dikukus dulu. Ini jamur yang mau dikukus tadi, masukin dengan api sedang selama 15 menit. Kalau tadi kan warnanya putih ya. Nah, sekarang jadi warnanya layu. Lalu kita spin, buang airnya. Masukin sini, lalu diputar. Dibuang airnya. Nah, jadi kering. Tuh, jamurnya jadi kering. Nah, sesudah di steamer ya, kita ini proses pembikinan jamur. Ini daunnya dipotong dulu. Nusuknya kayak seperti sate biasa aja. Dilipat, langsung ditusuk. Kebanyakan kan sekarang dari sayuran. Dari sayuran ini yang di blender tadi ya. Jadinya gini nih. Tuh, kental ya. Nah, ini kasih sini. Yang belum coba sate jamur silahkan. Sate jamur enak, Pak. Kecap. Ini makannya sama lontong, Pak. Kalau masyarakat pengen hidup sehat sih, cobalah jangan terlalu mengkonsumsi daging-dagingan, kecuali apa yang nabati itu kan jamur kan nabati ya gitu, jadi jamur itu sehat gitu kan.
Ya kalau masyarakat pengen hidup sehat sih, cobalah jangan terlalu mengkonsumsi daging-dagingan, kecuali apa yang nabati ini kan jamur kan nabati ya gitu. Jadi jamur itu sehat gitu kan. Karena kandungannya banyak itu. Riboflavin, kandungan gizinya tinggi, kemudian seratnya juga tinggi. Yang jelas itu low kolesterol. Makanya orang-orang vegetarian selalu senang sama jamur kan. Kenapa, Pak? Karena ya itu kan dari tumbuhan, bukan dari hewan, nih kan. Lemaknya juga ada, tapi bukan lemak hewan ini lemak nabati ini kan. Cuman kadarnya rendah gitu. Jamur tiram itu bisa dibikin macam-macam olahan. Kayak di kita dibikin crispy, dibikin sate, dibikin cookies, bikin nugget. Juga bisa dibikin untuk ini pepes ya, seperti tadi dilihat yang pepes jamur itu kan. Tapi itu untuk konsumsi yang dadakannya. Kalau untuk yang dijual keluar itu kita bikin untuk cookiesnya sama jamur crispy gitu kan. Karena itu bisa tahan sampai 3 bulan. Sama juga sate juga itu. Kalau yang udah di frozen tahan sampai 3 bulan. Kecuali kalau konsumen yang langsung dibakar itu langsung dimakan kan. Seperti yang tadi bisa dilihat kan. Begitu. Jamur. Cara pembuatannya, pertama diambil kuning telurnya doang. Terus margarin, 1 sendok butter, susu bubuk, kemudian di mixer. Setelah semuanya tercampur, crispy jamur dimasukin, terus diaduk-aduk. Oke, untuk budidaya jamur itu sebenarnya saya tadinya hobi dari makan jamur. Sebelum itu saya beli di pasar itu. Nah, berhubung pas waktu itu di pasar hasil yang saya beli jamurnya jelek, terus saya ada keidaan kenapa kita nggak bikin sendiri gitu kan ya. Nah, pada awalnya kita bikin, kita backlog tuh beli gitu. Itu kurang lebih sekitar 1 tahun kita jalan beli, tapi beli itu kan kita ketergantungan sama produsen backlog. Nah, akhirnya kita pikir, kenapa nggak kita bikin sendiri? Nah, akhirnya kita bikin backlog. Selanjutnya, sudah bikin backlog, kita masih beli bibit. Nah, berkembang lagi tahun berikutnya kenapa kita nggak bikin bibit gitu? Akhirnya kita bikin bibit juga gitu kan. Jadi kita tuh sekarang tidak ketergantungan ke produsen backlog, produsen bibit. Rich and Lucky gitu. Sebenarnya tadinya kan namanya anak saya tuh Rizky. Tapi kalau namanya Rizky, itu kan udah umum di mana-mana. Nah, kita selengkan dikit Rizky, biar orang penasaran. Apa sih itu Rizky? Iya kan? Namanya usaha kan harus tampil beda kan? Beda. Nah, dengan namanya Rizky itu orang bingung. Rizky bukan, apa gitu. Nah, akhirnya kita bilang, itu singkatan dari Rich and Lucky. Kalau jamur tiram itu, pertama, ngerawatnya gampang, terus pemasarannya juga gampang. Cuman sayangnya harganya tuh stabil, nggak terlalu tinggi gitu. Kalau kayak jamur shiitake kan harganya tinggi. Tapi emang pasaran juga kalangan menengah ke atas sih. Kalau ini istilahnya dari low end sampai high end tuh orang pasti seneng jamur tiram gitu kan. Jadi tidak terbatas kalangannya gitu.
Ya untuk tren jamur, alhamdulillah sih makin lama makin menaik ya, nggak pernah berkurang. Yang berkurang tuh yang memproduksinya. Karena kenapa? Faktor cuaca mempengaruhi. Kayak sekarang musim kering kan, itu kan agak sedikit produksinya. Kayak sekarang lihat sendiri nih, agak kurang kan, karena ini panas itu kan, kurang lembab. Ya. Tadi udah oke Pak, langsung aja cerita nggak apa-apa. Gak apa. Anggapnya program. Lab itu kedua, kita kembali dari alam dulu, ya, dari alam lalu ke biakan di si bibit. Ini dulu ya. Oke. Ini dulu ya. Ya. Dari proses pencampuran, proses packing, lalu steam gitu kan. Ya. Sekarang selanjutnya ke sini ya, proses steam ya atau sterilisasi, perebusan gitu kan. Nah ini sedang dikerjain memasukkan ke dalam box ya, mau dilangsungkan untuk di steam gitu. Kalau jamur yang umumnya istilahnya banyak ya yang dibutuhkan itu, banyak yang dibutuhkan. Satu dari awal tadi, gimana caranya untuk mendapatkan keasaman, berarti difermentasi dengan nutrisi yang tadi disatukan satu, itu maksudnya supaya biar merata. Jadi kita istilahnya itu biar semua program-programnya dia itu biar menyatu semuanya, gitu kan? Menyatu semua. Maksudnya gini, jadi kita istilahnya itu membuat makanan ya, membuat makanan untuk hasil buah tadi, gitu kan? Jadi media juga ini harus disterilisasi, maksudnya supaya masak. Nah, kalau misalkan media ini setelah udah disterilisasi, terus misalkan dampaknya ada sedikit kekurangan atau mentah atau masak sebelah, itu tidak akan dijadikan kelanjutan gitu kan, komplain nantinya. Ini harus disterilisasi semuanya biar semua masak. Ini umumnya biasa 8 jam ya, 8 jam. Tapi di mana umumnya 8 jam sih. Autoklaf macam-macam sih. Ya, kan autoklaf lah gitu kan. Tapi tergantung selera sih. Yang penting mau pakai apa, yang penting ini semuanya bisa steril, gimana caranya gitu ya. Nah ini setelah disterilisasi, ini media kan udah masak nih sekian jam ini, mungkin lari ke proses inokulasi, proses ke lab ya, lab pembibitan, lab 2 di situ. Jadi ini nantinya dikasih bibit, tergantung selera mau pakai bibit apa, gitu kan. Ini istilahnya nutrisi lah istilahnya. Ke lab, di lab 2 nanti untuk proses pembibitan untuk log gitu. Itunya. Nah ini. Yang udah dibudidayakan di sini tuh, kalau untuk budidayanya kita jamur tiram, tapi kalau untuk bibit kita menyediakan semua bibit, mulai dari jamur tiram, jamur kuping, jamur lingsi, jamur shiitake, terus king oyster, shimeji, dan juga jamur merang. Tergantung para petani mintanya jamur apa, kita sediain gitu kan, gitu. Karena kita tuh ingin para petani itu sejahtera, kita juga maju bersama gitu kan. Kita ada usaha, mereka juga jangan sampai ditipu dengan para pabrikan bibit yang abal-abal istilahnya gitu kan, asal jadi aja. Kalau kita insya Allah dijamin bibit-bibit kita tuh asli, nggak pernah diturunkan. Karena kalau F0, kalau orang-orang F0 itu sebenarnya kan turun dari eksplan.
Kalau kita ekspor itu dibilang F0, kalau mereka tuh diturunkan dulu dari ekspor jadi F0. Nanti mungkin bisa dilihat waktu kita di lab bibit itu nanti. Nah ini lagi proses inkubasi ya, setelah udah hasil pembibitan tadi. Nah ini nantinya turun ke sini F1 ya, penurunan dari biang gitu kan. Ini yang udah jadi. Nah ini gunanya untuk membunuh Penicillium notatum atau media F0, F1, F2 yang kena kontaminasi yang hijau atau oncom atau segala macam. Nah ini pembebasnya. Jadi untuk menetralisir bakteri, spora liar lah gitunya. Gitu. Nah ini alatnya gitu kan. Jadi kalau ini diinjek aja gitu. Coba ada sekarang satu-satu dulu ya, pemindahan F0 dulu. Nah sekarang lagi proses penurunan formula dasar atau F0 atau kultur ke dalam media biji-bijian atau istilahnya F1, turunan dari F0 gitu. Nah ini kita biasa menurunkan biang satu botol itu banding 15. Satu botol kultur F0 ke formula 1 jadi 1:15. Ya ini tadi sekarang lagi pemindahan penurunan F0 ke formula 1 dengan pakai bahan jagung biji-bijian gitu. Nah ini. Selanjutnya dari sini kemana Pak? Dari F1 tadi lanjut ke F2. Nah ini hasilnya F2 nih. Nah seperti ini. Nah, ini. Jadi tadi penurunan F0 ke F1. Jadi hasilnya F1 ini seperti ini. Nah, ini F1, gitu kan, yang tadi diutarakan. Nah, dari sini kita turunin lagi, hasilnya menjadi ini F2. Boleh dong Pak secara. Nah yang ini mungkin tempat semua medium yang sudah dienting, jadi istilahnya masukkan ke ruangan inkubator ini untuk proses perambatan. Ya, dari sini kita dicek ada tanggal inokulasinya, kalau misalkan udah semua udah keliput, jadi masukkan satu persatu untuk diturunkan ke formula 1 yang tadi diceritakan gitu. Nah yang ini tempat penyimpanan formula 1. Jadi proses formula 1 yang sudah dikasih bibit biang dimasukkan ke dalam ingkas ini untuk proses perambatan gitu. Mengapa memilih ini? Jadi untuk budidaya jamur sih ada kebanggaan tersendiri sebetulnya, ada kebanggaan tersendiri, unik dan menantang lah, istilahnya menantang. Jadi kita di sini betul-betul seiring dah gitu ya. Kalau pembuatan jamur itu alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu tentang masalah seluk-beluk awalnya dari mana sih, jamur itu awalnya dari mana gitu kan. Jadi kita jangan tanggung-tanggung gitu kan untuk mencari tahu gitu kan. Ya kebetulan kita udah lama juga berjalan kayak gini ya. Jadi sekalian aja semua jenis-jenis jamur di sini diadakan untuk para petani di budidaya jamur dimanapun saja. Jadi di Indonesia kita kan banyak petani-petani, khususnya petani tiram, stake, himeji, hoiko, macam-macam lah. Nah di sini tempatnya tempat penyedia bibit macam-macam jamur gitu kan, gitu. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke tahap inokulasi atau tahap pembibitan untuk media jamur. Media jamur itu diambil dari bibit F2 seperti ini. Jadi satu botol bibit F2 kita turunkan ke backlog menjadi 20 backlog. Jadi standar kita satu botol F2 untuk 20 backlog. Karena kenapa? Kalau kita lebih banyak lagi nanti nilai himeniumnya rendah, jadi pertumbuhannya terhambat gitu. Nanti bisa dilihat dalam proses ini harus proses aseptik ya. Orangnya harus pakai pakai masker, terus ruangannya juga harus steril. Steril bener sih enggak, yang penting aseptik kan, asal bersih gitu kan. Dan juga
proses pengerjaan harus dekat ke api. Kenapa kita api? Karena si bakteri itu akan mati dengan cara dibakar gitu. Jadi kita harapkan dengan sering kita masukkan ke api itu, bakteri-bakterinya tidak ikut masuk ke dalam media tumbuhnya yang dinamakan backlog. Kalau sudah diisi bibit ini, kita masukkan lagi ke ruangan untuk inkubasi. Itu masukkan ke rak. Istilah kalau di situ kan taruh di rak, itu nama kita sih ruangan inkubasi. Untuk proses selanjutnya, sekarang kita masuk ke ruangan inkubasi, yaitu ruangan inkubasi itu ruangan untuk menumbuhkan miselium. Susun di rak supaya miseliumnya tumbuh sampai dengan 100%. Jadi kan perlu waktu kurang lebih 1 bulan, dari mulai kita masukkan ke rak sini sampai miseliumnya full sampai 100% itu kurang lebih 1 bulan. Nah ini adalah proses terakhir. Jadi setelah ininya miselium tumbuh semua, tinggal kita buka-bukain ininya aja. Ini nanti kita buka tutupnya, kemudian kita siram pakai air, seminggu kemudian itu akan tumbuh jamurnya. Jadi itulah yang kita namakan budidaya jamur tiram dari hulu sampai hilir. Kenapa kita taruh di rak? Karena kalau kita berdirikan itu kan tidak hemat tempat ya. Raknya diduduk ini untuk menghemat tempat atau untuk efisiensi tempat gitu. Gitu. Ya dengan kita mencintai alam, insya Allah bencana-bencana alam seperti sekarang ada kebakaran hutan, ada banjir, itu akan tereliminir dengan tersendirinya. Karena kita kan awalnya dari alam, nah sekarang kita kembali ke alam, istilahnya back to nature kan. Nah itu kan otomatis yang bikin ngerusak lingkungan itu siapa? Manusia juga. Nah kita kembali sekarang mari yuk kita rawat lingkungan kita, terutama sekitar kita dulu aja lah, nggak usah jauh-jauh. Kita nanam pohon, kayak di sini kita semua tanam pohon-pohon kan, terus kita budidaya yang benar, jangan sampai menipu para petani, akhirnya merugikan mereka semua gitu kan. Jadi harapan kita, marilah kita maju bersama, kita usaha bersama, kita untung bersama gitu. Jangan saling merugikan.